Oke, balik lagi di chapter 210 One Punch Man. Jujur, ini salah satu tipe chapter favorit gue. Kenapa? Karena fokusnya lebih ke pembangunan lore dan backstory karakter daripada aksi semata. Kita dapat banyak banget info soal masa lalu Blast, termasuk tentang MT Void. Bahkan kita juga dapat detail soal istri Blast dan seorang ilmuwan misterius yang dulunya kerja bareng dia buat meneliti kubus-kubus God. Walaupun ilmuwan ini masih menjadi teka-teki, gue punya beberapa teori siapa dia, dan mungkin aja karakter ini sebenarnya udah pernah kita lihat sebelumnya. Nanti gue bahas lebih jauh soal itu. Nah, untuk chapter ini, walaupun Saitama muncul, dia cuma nongol di bagian akhir dan bukan jadi pusat cerita. Tapi gue tetap suka karena chapter ini bener-bener relevan sama alur cerita. Apalagi covernya kali ini nggak asal-asalan kayak biasanya yang suka tiba-tiba ada Tatsumaki atau Fubuki. Cover chapter ini malah ngenalin karakter baru yang ternyata adalah istrinya Blast atau calon istrinya. Jadi langsung aja kita bahas lebih lanjut. Di chapter sebelumnya kita lihat Blast mencoba menyatu sama MT Void buat menghentikan dia dan ngebawa dia ke asosiasi hero biar disembuhin dan balik lagi jadi manusia. Tapi ini ada risikonya karena nyawa Blast jadi taruhannya. Sayangnya rencana ini gagal, tapi selama mereka sempat menyatu, Blast sempat ngelihat memori MT Void. Salah satunya yang kelihatan adalah momen ketika MT Void menerima kekuatan God lewat sentuhan salah satu kubus God. Kita tahu kan si God ini sering banget muncul dalam bentuk yang bikin orang percaya diri, kayak sosok yang mereka hormati. Contohnya si Bang buat Garou, Blast buat Tatsumaki, dan si Sonic buat Flashy Flash. Nah, di memori ini sosok yang muncul adalah istrinya Blast. Ada panel yang nunjukin Blast, istri atau calon istrinya waktu itu, dan seorang anak kecil yang kemungkinan besar adalah Blue, anak Blast yang kita tahu dari beberapa chapter sebelumnya. Ini yang bikin banyak spekulasi soal hubungan antara MT Void dan istrinya Blast. Apa mereka keluarga? Apa ada drama cinta segitiga? Tapi menurut gue sih kayaknya nggak ada drama yang kayak gitu. Di awal flashback kita lihat MT Void lagi bertarung lawan monster ninja di pelabuhan. Monster ini ternyata adalah salah satu muridnya yang udah berubah jadi avatar God karena terpengaruh kubus. Blast muncul pas MT Void hampir kalah dan langsung ngancurin lengan si monster pakai Dimension Slash. Setelah itu MT Void berhasil ngalahin monster tersebut, tapi reaksi dia datar banget, nggak ada emosional sama sekali, sesuai kode ninja. Tapi dia juga penasaran banget sama si Blast, jadi dia pura-pura nangis dan bilang dia mau balas dendam ke God, padahal dia cuma pengen ikut Blast buat belajar lebih banyak soal kemampuan anehnya. Blast akhirnya setuju ngajak MT Void. Di tengah perjalanan, kakak perempuan MT Void yang bernama Luna atau Maya muncul dan diminta MT Void buat pura-pura ngedekatin Blast dan ngumpulin info soal kubus God dan ilmuwan misterius itu. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Luna malah jatuh cinta sama Blast. Mereka nikah dan punya anak, dan hidup mereka kelihatan bahagia sampai Luna dibunuh oleh salah satu avatar God. MT Void yang keras dan dingin tetap nggak menunjukkan emosi meski jelas dia terpukul di sini. Di akhir cerita kita tahu ada ilmuwan yang dulu kerja sama Blast soal kubus God ini. Siapakah dia? Nah, di sini ada beberapa kandidat menurut gue. Yang pertama, Metal Knight. Sangat mungkin karena dia punya teknologi yang canggih dan banyak rahasia. Yang kedua, Dr. Genus. Pilihannya menarik. Dia tahu soal limiter, eksperimen genetik, dan bahkan menciptakan monster dan cyborg. Kalau dia terlibat dengan penelitian kubus God, banyak hal yang nyambung nih di sini. Dan yang ketiga, karakter baru. Bisa jadi ini ilmuwan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin yang terlibat dengan organisasi misterius seperti Xiaomi. Oh iya, kita mau nongol di panel terakhir. Nyoba gunain Dimension Blade buat potong kardus belanja online. Klasik banget.